Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami datang di hadapan Tuhan, memuji mengagungkan Engkau ya Raja segala Raja. Tempat kami berlindung dan sumber kemenangan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami masih dapat memuji Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada masing-masing kami. Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru dan kami mendapatkan keselamatan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas. Berfirman Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk memuji, mengagungkan, dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang mengancam dunia ini, tapi saya percaya kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki iman yang teguh, dia akan mengalami kemenangan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat kitab kita dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19, Bapak Ibu. Bilangan 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang menginginkan seorang pun untuk masuk ke dalam masalah atau pergumulan. Tapi persoalannya, selagi kita hidup, kita diperhadapkan kepada pergumulan. Kita bicara dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, saudaraku, artinya adalah kepercayaan penuh kepada Allah yang disertai dengan tindakan dan tetap teguh memegang kepercayaan kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Roma 1 ayat 17 bagian B berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Itu sebabnya di tengah-tengah wabah yang sedang meresahkan banyak orang, bangsa-bangsa, saya ingin mengajak kita untuk memastikan memiliki iman yang teguh. Karena iman yang teguh itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi saya bacakan bagi kita kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Melalui Musa, Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir dan memimpin mereka melewati padang gurun untuk memiliki tanah Kanaan. Tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dan akan diberikan kepada keturunannya.
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk sampai ke tanah Kanaan itu tidak mudah. Kita tidak pernah berhenti menghadapi dan mengalami yang namanya pergumulan. Hal yang sama yang dialami oleh bangsa Israel. Penduduk yang telah dipilih oleh Tuhan, bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Ada banyak pergumulan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan yang mereka hadapi. Kita menghadapi ada banyak ujian dalam kehidupan kita. Kita menghadapi ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Kita menghadapi ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Dan itu realitas yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat kepada ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa sesuai dengan perintah Tuhan. Saya ajak kita kembali saudaraku melihat bagian firman Tuhan ini. Saya mundur sedikit di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Saya baca bagi kita ayatnya ke-31 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudaraku, ada dua respon yang kita dapati pada kesempatan ini menghadapi pergumulan. 12 pengintai, 10 orang berpendapat tidak mungkin kita memasuki tanah Kanaan. Penduduknya itu besar-besar, raksasa, kubu-kubu, tempat yang berkubu. Itu gak mungkin kita seperti belalang di hadapan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada respon yang satu beda, yaitu respon Kaleb dan Yosua. Mereka sama-sama 40 hari mengelilingi menjalani daerah Kanaan. Sama-sama melakukan perjalanan itu, sama-sama mengakui bahwa daerah itu daerah yang subur, yang melimpah susu dan madunya. Bahkan mereka membawa anggur hanya satu tandan saja, mereka memikul sampai 2 orang. Buah ara dan lainnya saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 12 pengintai mengalami pengalaman yang sama. Sama-sama menyaksikan bagaimana kondisi penduduk yang ada di sana. Ada berbagai suku, ada orang Amori, saudaraku, ada orang Kanaan, orang Het, orang Yebus dan lain sebagainya. Tapi perhatikan bersama-sama, respon ke-12 berbeda. Ada yang 10 respon negatif, gak mungkin kita masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang 2 orang Kaleb dan Yosua berkata, kita pasti bisa dapat mengalahkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya coba sampaikan kepada kita, bagaimana respon kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Itu tergantung pada pilihan kita. Kita lihat 10 pengintai ini berkata, mereka gak mungkin. Berkata berarti kalah sebelum melakukan peperangan. Gak mungkin, kita akan mati ditelan habis sama orang-orang Kanaan. Ya. Pasal 13 ayat 31 berkata enggak mungkin. Mereka sudah kalah sebelum berperang. Yang kedua, respon yang ke-10 mereka bersungut-sungut. Bahkan respon yang ke-10 ini membuat banyak seluruh bangsa-bangsa atau seluruh rakyat Israel 20 tahun ke atas itu semua bersungut-sungut. Menyesal. Saya ajak kita melihat, saya akan bacakan pasal 14. Bapak Ibu yang di rumah boleh membaca Alkitab masing-masing. Saya akan baca bagi kita. Ayat yang kedua, pasal 14 berkata, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir
atau di padang gurun ini. Mereka putus asa. Lebih baik kami mati di padang gurun atau kami lebih baik mati di Mesir. Kami gak mau berperang menghadapi orang-orang Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sikap respon 10 orang, mereka telah mengalami kekalahan sebelum berperang, bersungut-sungut, bahkan berputus asa lebih baik mati. Pasal 14 ayat 3 berkata, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, aku perhatikan. Sudah mulai ketika ada masalah mulai nyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan kita merespon masalah yang ada? Ada orang-orang sekelompok menyalahkan saudara kita di China yang menjadi sumber wabah, sumber masalah. Bagaimana dalam kehidupan kita mungkin ketika ada masalah kita mulai mencari kambing hitam. Kambing putih kita nggak cari. Ini realita dalam kehidupan kita, saudara. Bangsa Israel mengalami situasi yang sama. Mereka salahkan Tuhan. Mereka ingin mati rasanya. Belum bertempur. Kami menjadi tawanan. Belum terjadi apa-apa. Anak istri kami menjadi tawanan dan sebagainya. Salahkan pemimpin, salahkan Musa. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Yang sedang dialami 10 pengintai. Dan kemudian transfer rohnya kepada masyarakat atau rakyat Israel yang bersama-sama dengan mereka. Mereka ingin kembali ke masa lalu. Pasal 14 pasal ayat 3 bagian B berkata, lebih baik kami pulang ke Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan dan kekuatan tangan kuasa Tuhan, telah membawa bangsa Israel. Tulah-tulah yang terjadi untuk melawan Firaun telah menyatakan bagaimana Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa mengalahkan, menghancurkan apapun yang mencoba menghambat umat kesayangannya sampai ke tanah perjanjian. Bangsa itu telah menyaksikan bagaimana lautan Teberau dibelah dua demi membela umatnya. Tapi ketika ada masalah yang lain, mereka lupa. Bersungut-sungut, salahkan Tuhan, salahkan orang lain. Putus asa. Ini yang dimiliki oleh respon yang pertama yaitu 10 orang pengintai. Dan yang diimpartasikan kepada penduduk Israel yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengutip sebuah artikel saudara. Bicara tentang hasil survei karakter ketika menghadapi tantangan dan pergumulan berat. Cenderung saudaraku 69% cenderung mengalami kegalauan. Stres, bingung, takut, khawatir, panik. Kalau ada isu saudara, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tiba-tiba bisa bahan sembako katanya habis. Saya mendengar kemarin ada informasi yang kerja di Grand Mall Batam, ya banyak orang-orang memborong belanja, membuat persediaan, takut, ya dan ini bisa membuat masalah di negeri kita kalau terjadi. Saudaraku ada banyak masalah panik dan lain sebagainya, takut. Dan lalu kemudian saya coba share dengan beberapa teman. Kalau di antara rakyat kita, Indonesia, masyarakat di Batam, secara khusus jemaat kita yang hidupnya hari ini bekerja baru dapat makan bagaimana? Mereka nggak bisa bikin stok. Mereka
kita bergumul untuk hari ini bisa makan, udah puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita mulai melihat situasi yang ada. Bahwa realitanya hasil survei karakter ketika menghadapi tantangan dan pergumulan berat cenderung 69% itu panik, ketakutan, khawatir, bahkan galau dan bingung dan sebagainya. Saya nggak tahu bagaimana dengan saya dan saudara. Yang pasti orang yang imannya teguh dalam Tuhan, dia pasti mengalami kemenangan, melewati setiap masa dalam kehidupannya. Kemudian respon yang kedua kita lihat Bapak Ibu. Tadi yang 10 lalu kemudian mengimpartasikan kepada teman-teman yang lain. Respon yang kedua adalah responnya Kaleb dan Yosua. Pasal 13 ayat 30 saya baca ulang bagi kita saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah respon yang begitu optimis. Kalau yang 10 orang berkata, oh penduduknya besar-besar, orang-orang raksasa ada di sana. Sama juga mereka mengakui Yosua dan Kaleb. Tetapi respon yang kedua orang ini berbeda. Mereka tetap optimis, berpikir positif. Kita pasti mengalahkan mereka. Kita pasti menang mengalahkan masalah ini. Karena kenapa? Mereka berpegang kepada janji Tuhan. Pasal 14 ayat 7 saya baca kembali bagi kita. Dan berkata kepada segenap umat Israel. Kata Kaleb dan Yosua. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudaraku, Tuhan yang sudah berjanji. Sejak masa Abraham, tanah Kanaan itu akan menjadi milik kepunyaannya, milik keturunannya. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Inilah yang dipegang oleh Kaleb dan Yosua. Sekalipun mereka telah melihat bahwa orang-orang Kanaan, ada orang-orang raksasa di sana, ada orang-orang yang begitu besar perawakannya, kubu-kubu pertahanan mereka sangat luar biasa. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Dan bagi Allahnya tidak ada yang mustahil. Ini respon yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Ayat 8 dan 9 saya baca bagi kita. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Respon positif yang mereka miliki dikatakan hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita. Apa yang dimaksud berkenan saudara? Yang dimaksud dengan berkenan, ya seseorang berkenan jikalau kita bisa menyenangkan hati dia. Seorang anak ketika dia bisa membuat hatinya orang tuanya senang, ya mungkin tugas-tugas di rumah dikerjakan, berangkat sekolah dengan baik dan lain sebagainya. Orang tua senang, ada apresiasi yang akan diberikan kepada anaknya. Kaleb berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Artinya jikalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, jikalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan,
Tuhan pasti membawa kita masuk ke tanah perjanjian itu. Sikap optimis yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Dan yang berikutnya, respon dari Kaleb dan Yosua. Mereka gak takut karena dia percaya Allah yang dia sembah jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada musuh-musuh, orang-orang raksasa yang ada di Kanaan. Saudaraku, mari bersama-sama kita tinggal pilih. Respon yang pertama menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin. Respon yang pertama tadi 10 orang pengintai, mereka bersungut-sungut, mereka mau kembali ke masa lalunya, mereka mau putus asa dan sebagainya. Atau respon yang kedua, optimis dan berpikir positif, berpegang pada janji Tuhan, komitmen menyenangkan hati Tuhan, dan mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan dalam Tuhan. Selalu ada batu di jalan yang kita lalui, yang bisa membuat kita atau kaki kita tersandung. Namun jangan sampai langkah kita terhenti ketika ada hambatan itu. Saudaraku, Kaleb dan Yosua memiliki iman yang teguh dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Dan Tuhan mau kita di masa pandemi COVID-19 ini menjadi Kaleb, menjadi Yosua yang akan meraih kemenangan seperti zaman Kaleb dan Yosua. Bagaimana untuk memiliki iman yang teguh, ini masalahnya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang teguh? Jelas dikatakan dalam Bilangan 13 tadi saudaraku, ayat 31 sampai 33, pasal 14 ayat 1 sampai 5. Supaya kita memiliki iman yang teguh, harus optimis dan berpikir positif. Saya sudah sebutkan tadi, harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Kaleb katakan, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Jangan takut, yakin bahwa Allah menyertai kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama pada kesempatan hari ini kita pastikan bahwa kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Virus apapun yang datang menerpa. Ingat, Tuhan berkuasa untuk melindungimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapat share WA dari teman seorang guru saudaraku. Dan berkata, saya juga bingung dari mana dia dapat informasi. Bahwa pada bulan April nanti, selain virus COVID-19 ini, sudah ada virus yang lain. Dia sebutin namanya dan bagaimana ciri-cirinya dan lain sebagainya. Seolah-olah menabur sebuah ketakutan. Tapi sesama sampaikan kepada kita. Apapun masalah. Virus COVID-19 atau apapun masalah dalam kehidupanmu. Mari bersama-sama miliki iman yang teguh. Karena iman yang teguh dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kemenangan di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 1 dan 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Pegang janji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita nggak perlu takut dan gentar. Masalah apapun yang datang, yang menghadang kita. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah-masalah yang sedang ada di depan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana iman yang teguh itu membawa kemenangan? Yang pertama ini kita catat baik-baik sebagai pegangan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Iman yang teguh memampukan kita menghadapi pergumulan. 10 orang tadi, Kaleb dan Yosua 2 orang ini sama-sama melihat kekuatan musuh yang ada di Kanaan. Tapi perhatikan karena mereka punya iman yang teguh. Mereka tidak menyerah dan punya iman respon yang positif. Kita pasti menang. Kita bisa mengalahkan mereka. Kita pasti masuk ke daerah itu. Saudaraku ini iman yang teguh. Dia percaya Allah yang dia sembah. Allah yang telah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir sampai di padang gurun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak mujizat, terlalu banyak kuasa Tuhan yang telah mereka alami. Dan itu meneguhkan imannya. Sehingga baik raksasa-raksasa sekalipun yang ada di tanah Kanaan, mereka pasti kalahkan. Karena Tuhan menyertainya. Imannya teguh. Sekalipun hambatan, sekalipun tantangan, orang-orang yang begitu menakutkan ada di tanah Kanaan, gak pernah menyurutkan imannya, percaya kepada firman Tuhan bahwa tanah Kanaan itu, tanah perjanjian telah disediakan bagi Abraham dan keturunannya. Saudaraku, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita semua pada kesempatan hari ini? Hari-hari ini semakin jahat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara yang harus memilih dan menentukan. Belajar kepada Kaleb dan Yosua, memiliki iman yang teguh, berpengharapan kepada Tuhan. Iman yang teguh itu yang memberikan kekuatan kepadanya di dalam menghadapi pergumulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Perpanjangan sebuah aturan untuk tidak beribadah mungkin akan terjadi karena aturan dari pendidikan pun sudah mulai keluar surat bahwa diperpanjang untuk belajar di rumah sampai April nanti. Ibadah mungkin juga akan gereja juga akan melakukan hal yang sama. Karena kita tidak akan melawan kepada aturan pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Untuk kebaikan kita bersama-sama. Tetapi yang menjadi masalah persoalan. Ketika kita tidak ada ibadah bersama-sama bersekutu di gereja. Apakah kita terjaga iman kita tetap teguh kepada Tuhan? Karena imanmu yang teguh kepada Tuhan yang akan memastikan engkau akan mendapatkan kemenangan itu. Saudaraku dikatakan Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 tadi saya kutip bagiannya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Iman yang teguh akan memampukan kita menghadapi pergumulan apapun. Asalkan kita hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Aminkan itu Bapak Ibu. Simpan dalam hidupmu, di dalam hatimu. Sebagai rema untuk menjadi pegangan untuk menghadapi pergumulan. Teguhkan iman dan keteguhan iman itu akan membawa kemenangan kepadamu. Karena Tuhan yang akan menuntunmu. Yang kedua, bagaimana iman yang teguh membawa kemenangan? Iman yang teguh, hidup orang yang imannya teguh akan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang imannya teguh akan hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca coba bagi kita saudaraku, ya di pasal 14 ayat yang ke-38. Tapi saya akan coba baca dari ayat 22 karena ini sangat penting bagi kita. Ayat 22 bagi kita. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya
dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan ayat 38. Saya baca bagi kita. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saya katakan tadi, bagaimana iman yang teguh membawa kemenangan. Yang pertama, iman yang teguh membawa kemenangan karena kita akan dimampukan untuk menghadapi pergumulan. Yang kedua, iman yang teguh membawa kemenangan karena hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Bayangin saudaraku, 20 tahun ke atas. Jadi yang ikut masuk ke tanah Kanaan bersama Yosua dan Kaleb adalah generasi kedua. 20 tahun ke bawah dan yang lahir di padang gurun. Mereka yang masuk. Kaleb dan Yosua terjamin kehidupannya. Mereka menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Mereka merebut daerah-daerah di Kanaan menjadi milik warisan. Dan menikmati janji Tuhan dalam kehidupannya. Ingat, pastikan engkau dalam kehidupanmu menghadapi pergumulan apapun, imanmu harus teguh kepada Tuhan Yesus, jangan pernah tergoyahkan. Selain engkau dimampukan menghadapi pergumulan, yang kedua, kehidupanmu dipelihara oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Selain Kaleb dan Yosua, tidak ada yang sampai ke tanah itu. Tidak akan pernah sampai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menjamin kehidupan kita. Perekonomian mungkin guncang, dunia guncang. Orang-orang kaya mungkin semakin mengalami ketakutan. Karena kita nggak tahu hari esok. Tapi yang pasti Tuhan berjanji, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah sanggup memenuhi keperluanmu. Kalau saja burung di udara Tuhan pakai, burung gagak Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan Elia. Dan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Saudara, jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Imanmu yang menyelamatkanmu. Iman yang teguh yang kau miliki. Itu akan memelihara hidupmu. Dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir. Bagaimana iman yang teguh membawa kemenangan? Karena ternyata iman yang teguh itu memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Minggu-minggu ini sudah mulai agak sunyi. Ya, isu-isu tentang COVID-19 ini saudaraku. Ketakutan-ketakutan yang selalu ditebar. Berita-berita hoax yang begitu dikirim yang satu, dikirim yang... Saya saudaraku ada beberapa grup, bisa orang yang satu mengirim ke semua grup ini dan saya kebagian terus. Dan belum lagi yang lainnya mungkin gak dibaca, dikirim lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan seperti menebar ketakutan dan ketakutan. Tapi Tuhan sedang beritahu kepada kita kesempatan hari ini. Berhenti untuk takut dan memperbincangkan soal bagaimana virus COVID-19 yang membawa kekacauan bagi bangsa-bangsa. Mulai kita berpikir tentang Tuhan. Mulai kita berpikir tentang Tuhan kuasanya. Seperti Yosua katakan, 10 orang katakan gak mungkin kita masuk. Gak mungkin kita mengalahkan mereka. Gak mungkin kita menang, kita akan menjadi tahuan, kita akan menjadi bulan-bulanan dan lain sebagainya. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti mendudukinya. Perkatakan firman, kita pasti menang atas COVID-19. Amin. Kita pasti menang melawan virus COVID-19. Kita pasti menang menghadapi masalah apapun. Karena Tuhan yang kau sembah jauh lebih besar kuasanya dari virus yang menakutkan banyak orang. Itu sebabnya perkatakan ini. Kita mulai berubah. Saudaraku, anak-anak Tuhan, jangan lagi tabur, jangan lagi kirim-kirim saudaraku hal-hal yang menakutkan. Ya mulai banyak isu-isu. Ada yang saya katakan kemarin tiba-tiba dengan kondisi ini tiba-tiba orang menjadi ahli. Dokter ini berkata bawang putih jangan dipakai, yang lain bawang putih bisa menyembuhkan. Tiba-tiba yang lain berkata ada kunyit dan
jahe itu bahaya untuk ini. Padahal yang lain katakan itu bisa memberikan stamina bagi kita dan lain sebagainya. Ada banyak tiba-tiba menjadi ahli semuanya. Tapi pada kesempatan hari ini Tuhan mengingatkan kita. Perkatakan perkataan yang membangun. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan kuasa Tuhan sanggup mengalahkan virus COVID-19. Jaga dirimu. Saya katakan tanda kutip saudaraku, jangan katakan saya, Tuhanku lebih besar dari virus ini. Lalu kemudian saudara berada di kerumunan. Lalu saudara kemudian tidak mau membersihkan, menjaga diri saudara, tidak mengindahkan aturan-aturan pemerintah. Saudara, itu salah saudaraku. Yang Tuhan mau pada kesempatan hari ini, benar-benar ingat bahwa kuasa firman Tuhan jauh lebih besar dari masalah, dari ancaman apapun yang sedang menimpa dunia. Karena itu, pegang iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong engkau. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Biarlah roh ini yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita akan teguh dalam iman kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita tidak bisa berkata, mengapa pandemi COVID-19 terjadi? Ada. Kenapa harus datang di Indonesia? Kenapa harus datang dalam keluarga dan lain sebagainya? Kenapa harus ada? Kalau sumber Tribun per 27 Maret ini, saudaraku, yang terinfeksi ada 443.300. Yang meninggal 22.698. Dan yang sembuh 121.497 orang. Sangat menakutkan sekali. Virus ini sangat menakutkan. Puluhan ribu nyawa menjadi korban. Perekonomian kacau. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaan. Orang-orang dalam ketakutan. Ada seorang jemaat berkata, ya, ada beberapa teman-teman mereka sedang dirumahkan. Tidak bekerja lagi. Bukan hanya dirumahkan, benar-benar dihentikan karena memang tidak ada yang mau dikerjakan. Dan yang saya dengar dari perusahaan mereka, kalau dirumahkan mereka gajinya nggak jalan Bapak Ibu. Artinya itu baru hanya sekelompok orang. Di tempat lain bagaimana? Akan ada terjadi pengangguran yang akan terjadi di lingkungan kita. Bagaimana perasaan kita melihat kondisi ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda yang harus memilih respon yang Anda miliki di dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Sudah mau meninggalkan Tuhan seperti 10 pengintai. Sudah putus asa dan ingin memati rasanya. Sudah menyalahkan mungkin, coba dulu kalau orang China mungkin begini dan lain sebagainya seperti kata sekelompok orang. Siapa yang kita salahkan? Mari bersama-sama, kita yang pilih respon kita seperti apa? Atau saudara akan berkata wabah virus COVID-19 ini akan membawa saya semakin dekat kepada Tuhan. Hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Dan berpegang kepada firman Tuhan yang sebagai jaminan. Pilihan ada pada saudara. Milikilah keteguhan iman. Karena orang benar akan hidup oleh percayanya. Di tengah pandemi COVID-19, Allah sedang berpesan kepada kita bahwa semua yang di dunia ini rapuh dan akan binasa. Kaya, miskin, pendidikan yang tinggi, apapun jabatan kita, semua rapuh dan tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus satu-satunya tempat perlindungan yang abadi. Milikilah iman yang teguh di dalam Dia yang pasti membawa kemenangan melewati masa-masa pandemi COVID-19. Allah kita menjadi tempat perlindungan kita, menjadi sumber kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam lautan. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab Tuhan ini Allahmu. Tuhan akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Pastikan pada kesempatan hari ini kita menjadi jemaat yang memiliki iman yang teguh. Karena iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.